Menjadi manusia ilahi jilid 5. Menjadi manusia Allah adalah gagasan Tuhan. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bahwasanya kehidupan kekristiani dimulai dengan penolakan Allah terhadap keberdosaan kita. Namun tidak hanya berakhir di sana. Adalah satu kesalahan besar untuk membayangkan bahwa hidup Kristiani telah berakhir di situ, sebab penolakan bukan inti kehidupan Kristen. Sebab betapapun besarnya kesalahan yang dibuat oleh manusia, Allah telah menggagas untuk menebus dan menyelamatkannya dengan cara mengorbankan Kristus sebagai tebusannya. Kehidupan Kristen justru dipenuhi dengan keindahan dari pengorbanan Allah dan perlawanannya terhadap dosa. Oleh karena itu, jangan biarkan iblis merampas kemerdekaan Anda dalam Kristus. 3. Pokok renungan yang pertama, mengenakan dan menikmati hasil karya Allah. Manusia baru merujuk pada sifat yang telah diperbarui menjadi pribadi yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17, dan ini mengacu pada kondisi hati dan pikiran yang telah diubah secara ilahi oleh Tuhan. Tubuh memang masih tetap sama, struktur intelektual pikirannya sama. Manusia baru ini bukan sekedar seorang yang dibawa dari dunia ke dalam gereja dan dibaptis, tetapi lebih dari semua itu. Dia adalah seorang yang senantiasa menikmati pemeliharaan Allah sehingga dia memiliki prinsip-prinsip dan perasaan-perasaan yang membuatnya memiliki tujuan hidup yang benar. Manusia baru ini adalah orang yang sama namun kini memiliki tabiat ilahi, yaitu memiliki perasaan, prinsip, dan keinginan yang baru. Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskannya, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, ide dan gagasan Tuhan. Kalimat yang mengatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah menunjukkan kelahiran barunya yang mengacu pada rancangan-rancangan awal Allah dan sekaligus tindakan pertamanya dalam penciptaan, 2 Korintus 5:17. Di sini gagasan Tuhan adalah mengembalikan citra ilahinya ke dalam jiwa manusia yang sudah rusak karena dosa. Jadi manusia Allah di sini artinya adalah seorang yang diperbaharui melalui kelahiran kembali, Yohanes 3 ayat yang ketiga. Orang itu dipulihkan agar kembali menjadi segambar dengan Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, ide atau gagasan Allah menjadikan ciptaan baru adalah mengubah manusia lama menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertabiat Kristus. Kolose 3, 9, 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Yang ketiga, gagasan tentang kebenaran dan kekudusan. Gagasannya adalah membuat manusia yang diperbarui itu agar menjadi serupa dengan Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya ini membuktikan bahwa ketika diciptakan, manusia Allah adalah orang benar, karena kebenaran merupakan bagian dari gambar diri Allah. Tujuan penebusan adalah memulihkan citra yang hilang dari manusia, Roma 3:23, dan mengembalikannya ke kondisi sebelum jatuh ke dalam dosa. Kekudusan yang sesungguhnya atau kesucian hati merujuk pada kemurnian diri terhadap Tuhan. Imamat 27, maka kamu harus menguruskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Sedangkan kebenaran berarti integritas terhadap sesama, Efesus 4:25. Karena itu buanglah segala dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi gagasan umumnya adalah manusia yang telah direnovasi menjadi manusia yang lurus dan bertakwa kepada Tuhan, Efesus 4:30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, predikat baru yang disandang oleh orang percaya tidak boleh hanya sebatas atribut, akan tetapi mengalami pemboran budi sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada dan yang sempurna, Roma 12 ayat 2. Gagasan Allah adalah mengembalikan manusia berdosa kembali kepada citra ilahi seperti pada saat diciptakan, yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan.
yang adalah roh. 2 Korintus 3:18. Tujuan Tuhan menjadikan manusia baru adalah agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya, selanjutnya hidup dalam kekudusan dan kesucian seperti Sang Pencipta. Tuhan Yesus memberkati.